Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pelajaran hari ini seperti biasa ya, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam belajar, ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Selesai. Oke, terima kasih kepada Mas Valentino. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan gambar. Ini ada gambar apa ya? Adakah dari teman-teman yang sudah pernah mendengar atau membaca cerita si kancil? Nah, bagaimana cara kancil mengambil timun Pak Tani? Bisa ditarik. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang cerita dan tentang gaya belajarnya kancil. Nah, seperti yang Ibu katakan, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis tokoh-tokoh yang ada pada teks fiksi. Nah, nanti kalian baca teks fiksi, nah itu tokohnya siapa, apa. Kemudian kalian dapat menceritakan kembali cerita fiksi dengan ekspresi intonasi yang tepat dan percaya diri. Kemudian yang ketiga, itu juga dapat membedakan perbedaan gerak dan gaya dengan benar. Dan siswa dapat memberikan pengaruh gaya terhadap benda dengan benar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu memiliki sebuah kata-kata. Masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan. Nah, anak-anak, Ibu memiliki cerita. Judulnya Kelinci dan Kura-kura. Ya, dahulu kala ada seekor kelinci yang populer karena... Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa cerita Kelinci dan Kura-kura merupakan salah satu cerita fiksi? Cerita fiksi? Ya, bagaimana? Itu adalah cerita hayalan yang dibuat oleh pengarang sesuai dengan imajinasi dan kreativitasnya sendiri. Ya, jadi ceritanya itu tidak benar-benar terjadi. Jadi dibuat oleh pengarang. Anak-anak, unsur-unsur cerita fiksi itu yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan dasar yang menopang cerita. Misalnya ada tema kekeluargaan, persahabatan, dan lain-lainnya. Kemudian ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Yang ketiga ada latar. Latar adalah tempat dan waktunya terjadinya cerita. Misal, latar tempatnya itu di hutan, bisa di laut, di pantai. Nah, misal latar waktu. Latar waktu itu bagaimana, Bu? Contohnya adalah siang hari, malam hari. Mungkin kalau misalnya ada yang lebih rinci pada pukul 7. Nah, itu adalah latar waktu. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang dalam cerita. Nah, pada cerita Kelinci dan Kura-kura, amanatnya itu kita tidak boleh sombong dan harus tetap bekerja keras. Nah, tadi kita sudah belajar tentang cerita fiksi. Ini Ibu memiliki materi tentang ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, bersifat rekaan karena berasal dari imajinasi pengarang. Kemudian menggunakan bahasa konotatif, bukan sebenarnya. Misalnya ada besar kepala. Besar kepala itu bukan artinya kepalanya besar, tetapi artinya sombong. Kemudian memiliki pesan moral. Nah, anak-anak, mari kita belajar untuk mengisi unsur-unsur cerita fiksi pada Kelinci dan Kura-kura. Nah, tokohnya tadi siapa saja ya? Kelinci dan kura-kura. Ya, kelinci wataknya tadi seperti apa? Sombong. Pintar. Kemudian ada kura-kura wataknya Baik. Nah, lebih spesifiknya tidak mudah menyerah. Nah, kalian juga seperti itu ya, walaupun diejek, misal kamu belajarnya
ada keputusan, kalian jangan menyerah, karena kalau kita bekerja keras, insya Allah kita pasti dapat meraih apa yang kita inginkan. Nah, anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan? Kalian silakan buka LKPD halaman 2 tentang kelinci dan kura-kura sedang melakukan lomba lari. Lari merupakan gerak. Mengapa mereka dapat berlari? Kira-kira kita menggunakan gaya otot. Nah, anak-anak, apakah yang dimaksud dengan gaya dan gerak? Kalian sudah paham belum apa itu? Ya, coba dibaca. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda yang dapat menyebabkan benda bergerak. Nah, selanjutnya Gerak adalah perubahan pendudukan atau posisi baik hanya maupun berkali-kali. Nah, ini adalah pengertian gaya dan gerak. Kalau misalnya kalian sedang berjalan, tadinya di ruang tamu, kemudian kalian pindah ke kamar. Nah, itu ada perubahan posisi. Nah, itu perubahan posisi itu dinamakan dengan gerak. Nah, untuk menggerakkan kaki tersebut ada gaya, yaitu gaya otot. Nah, anak-anak coba amati gambar. Ini gambar apa ya? Ada gambar 1, ada gambar 2. Gambar 1 itu orang sedang mendorong mobil. Ada berapa? Ada berapa orang? 1. Kemudian ada 1 orang. Gambar kedua ada berapa orang? 3 orang. 3. Coba sekarang Ibu ingin bertanya, manakah yang lebih mudah saat mendorong mobil? Yang 1 orang atau yang 3 orang? 3 orang. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Menjadi pekerjaan ringan menjadi berat. Jadi, yang ringan menjadi Pekerjaan berat menjadi ringan. Iya, akan mengamati video percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Nah, videonya seperti apa, Bu? Nah, ini adalah tayangan video yang Ibu buat di YouTube. Percobaan pengaruh gaya terhadap gerak benda, nanti akan Ibu kirimkan link videonya. Ibu jelaskan sedikit, nggih. Nanti kalian membuat ini garis awal menggunakan solasi. Nah, pengukuran ke-1 misal dapat 10 cm ditulis. Pengukuran 2, oh ternyata 5 cm ditulis. Misalnya semakin besar gaya maka titik-titik laju benda. Sudah belajar apa saja ya? Yang pertama kita belajar tentang tokoh dan watak tokoh. Tokoh itu adalah individu yang terlibat dalam peristiwa watak benda tersebut. Nah, anak-anak, nanti kalian akan mengisi soal evaluasi seperti biasa, nggih. Nanti dikerjakan secara jujur. Hanya boleh dikerjakan 1 kali saja. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu bangga dengan anak kelas 4B ini karena walaupun sedang pandemi menggunakan Zoom tetapi tetap semangat dalam belajar. Terima kasih, nggih. Ibu minta maaf apabila Ibu ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu yang memimpin. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, untuk mempersiapkan pembelajaran esok hari, silakan kalian buka buku siswa subtema 1 pembelajaran kedua, kalian baca-baca terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan kalian boleh keluar Zoom meeting ini.